untuk integritas tetap berjalan, tidak ada akhirnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Izin untuk menyampaikan pembukaan pada pagi hari ini, hari yang ke-10, hari yang terakhir dengan materi mohon maaf tadi lupa materinya. Hari ini adalah review independen untuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid SKKI, Bapak Agus Laksana. Dan seperti yang disampaikan Pak Kabud tadi, apabila ada kendala dalam melaksanakan ujian, mohon nanti menyampaikan kepada kami, kepada saya atau kepada Mbak Lili untuk kami sampaikan ke kantor pusat agar bisa diselesaikan kendalanya. Baik, untuk tidak memperpanjang protokol, kepada Bapak Agus Laksana Sadikin dipersilakan untuk menyampaikan materi review independen. Kepada beliau dipersilakan. Udah bisa kelihatan ya? Sharingnya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Masih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah materi yang terakhir dan materi menurut saya itu yang paling susah karena agak absurd ya. Jadi memang karena gini, ini tuh lebih ke mandatori. Jadi nanti sistemnya Sistemnya dari perintah dari UKI E1 ya, dari Kabag KI baru ada tindakan ini. Baik, ini review independen ini merupakan kegiatan penilaian secara menyeluruh dilakukan oleh pihak independen UKI E1 terhadap kebijakan yang mencakup 3 hal ya, substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, ini dari substansi penilaiannya itu di reviewnya itu adalah diisi dan pokok kebijakan yang ditetapkan. Apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau memang penting dan dibutuhkan. Kemudian dari implementasi penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah dapat dilaksanakan, diawasi maupun dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir dari dampaknya ya, penilaian atas hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut, di mana hasilnya dapat dirasakan, diukur maupun terlihat adanya perubahan setelah adanya kebijakan tersebut. Jadi misalnya biasanya ada nota dinas ya, kayak di review terkait SOP apa, terkait nggak tahu ya, yang KKP ini belum ada juga di seluruh review ya, tapi bisa juga ini di review substansinya gimana, implementasinya gimana, dampaknya seperti apa. Ini latar belakangnya ya, ini upaya penguatan integritas di lingkungan DJPB sesuai Perpres 30. Dan kebijakan DJPB selama ini belum ada review terkait efektivitas maupun permasalahannya dalam pelaksanaan. Jadi memang ada kekosongan aturan sehingga dibuatlah ini ya terkait dengan review independen ini. Jadi tujuannya ada 5 ya. Pertama, mendapatkan informasi berupa tingkat keselarasan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan tujuan organisasi. Kemudian keduanya adalah mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan yang dijalankan. Ketiga, mendapatkan input perbaikan kebijakan yang sudah dijalankan. Keempat, mendapatkan informasi apabila terdapat titik rawan pelanggaran atas suatu kebijakan. Dan yang terakhir, mendapatkan informasi atas suatu kebijakan sebagai masukan apabila terdapat kebijakan lain yang akan diambil. Nah, ini proses implementasinya dari UKI E1 atau dalam hal ini Kabag KI ya, menetapkan kebijakan yang akan direview. Jadi kebijakan seperti apa? Misalnya pelaksanaan review itu dilaksanakan dan kemudian pelaksanaan review itu dilaksanakan dan pembentukan tim review. Nah, UKI E1 ini dapat mendelegasikan kepada UKI W
dalam hal ini kabinet bidang SLKI untuk melaksanakan review pada unit kerja di lingkup wilayah kerjanya. Dan tim review independen dibentuk berdasarkan surat tugas yang ditandatangani pimpinan unit kerja pada UKI yang bersangkutan. Nah, ini pimpinan unit kerja ini ada dua ya. Kalau di UKI 1 pimpinan unit kerjanya itu adalah sekretaris Ditjen Perbendaraan sebagai pimpinan unit. Kalau di Kanwil kepala kantor sebagai pimpinan unit kerja pada UKIW. Ini proses implementasinya ya. Jadi UKI 1 yaitu bagian kepatuhan bagian KI ya di sekretariat ini melakukan review di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaraan. Sementara kalau didelegasikan ke UKIW, kemudian didelegasikan ke bidang supervisi, maka lingkup kerjanya hanya Kanwil yang bersangkutan saja gitu. Apabila diperlukan dalam pelaksanaan review independen dapat melibatkan PNS yang bertugas di luar UKIW sebagai tim review. Jadi bisa saja misalnya saya ngajak Pak Kabu ya gitu ya. Pak Kabu jadi tim review ya gitu, karena Pak Kabu analisanya cerdas kan, berasal dari Direktorat SP dan calon Kasubdit SP di masa yang akan datang. Nah ini proses implementasinya ya. Jadi kegiatan review independen dilaksanakan dan mempertimbangkan pertama arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan, kedua masukan dan permintaan dari unit kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ketiga, laporan hasil pengawasan internal dari aparat pengawasan fungsional. Keempat, hal-hal lain antara lain pengaduan yang bersifat umum dan informasi yang berkembang di masyarakat yang menjadi perhatian pimpinan. Yang kelima adalah hasil pemantauan pengendalian internal oleh UKI. Jadi lebih ke akumulasi ya, akumulasi apa namanya? Kalau ada bisa juga top down dari Pak Dirjen ataupun masukan dari direktur ataupun pengawas fungsional ataupun dari masyarakat ya, atau bahkan dari hasil pengendalian internal oleh UKI. Nah, ini proses implementasinya ada 4 ya biasa ya, perencanaan dulu, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan ya. Jadi di tahap perencanaan ini ada penyusunan rencana program kerja. Kemudian ada penentuan objek reviewnya, ruang lingkup, dan metode yang digunakan. Ketiga, kemudian pembentukan tim review, berikut pembagian tugasnya. Dan keempat, pengumpulan data dan informasi awal. Kemudian kita melangkah ke perencanaan. Di dalam tahap perencanaan ini ada penelahan kesesuaian data yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian permasalahannya diidentifikasi. Kemudian permintaan klarifikasi dari unit kerja terkait. Jadi misalnya tadi kalau misalnya terkait kebijakan revisi BIPA, berarti kan nanti dari ke bidang PA1 atau misalnya kalau terkait penyaluran DAK misalnya berarti ke ke PA2. Nah, terus dari tahap pelaksanaan kemudian disusun rekapitulasi hasil review. Tahap selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap laporan ya, penyusunan catatan hasil review atau disingkat CHR dan kemudian disampaikan hasil reviewnya ke kantor pusat ya. Nah, dan terakhir adalah tahap pemantauan atau tindak lanjut. Yaitu dengan cara melakukan monitoring, kesesuaian, tindak lanjut rekomendasi hasil review. Kemudian ditindaklanjuti, serta ditetapkan status penyelesaian tindak lanjut. Jadi sebenarnya kalau proses ini proses manajemen ya. Kalau di kita kan istilahnya PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Ya. Di pemantauan ini ada actionnya ya. Di report itu berarti diceknya ya, PDCA. Atau saya menyebutnya relapati. Rencanakan, laksanakan, pantau, dan tindak lanjuti. Nah, demikian ini reviewnya sangat singkat sekali, tapi mudah-mudahan bisa jelas. Jadi kalaupun misalnya nanti ada perintah dari kantor pusat, teman-teman tidak kaget. Oh, ini memang sudah menjadi bagian dari kerangka penguatan integritas dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ada review independen yang diperintahkan dari kantor pusat. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oka telah menyampaikan materi singkat, padat,
jelas. Namun demikian, apabila masih ada sesuatu yang perlu disampaikan, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan baik pertanyaan maupun sharing ataupun tanggapan, dipersilakan. Izin Pak, izin Pak Tri. Silakan Mas Ani. Ya. Mau main gitar dulu. Enggak, saya taruh harusnya. Ini kan kalau saya lihat, ini sebenarnya konteksnya untuk kebijakan dari DJPB Pusat atau Kementerian Keuangan Pusat gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau saya bayangin lebih dekat, sebenarnya ada beberapa kebijakan yang menurut saya pribadi Pak, opini saya, perlu direview dari kebijakan internal kantor kita. Semisal Sherlock, kebijakan Sherlock di weekend. Kan tadi tujuan kebijakannya itu disangkut pautkan dengan tujuannya. Sampai kemarin saya kan sempat tanya-tanya sama bapak-bapak kasih, Pak ini kenapa sih masih perlu Sherlock di Sabtu Minggu? Tujuannya apa? Kalau semisal beliau Sherlocknya tidak di Mamuju, lalu tindak lanjutnya apa gitu kan? Cuma ada saya kurang mendapat alasan yang kuat Pak untuk tujuannya apa untuk dilakukan kebijakan seperti itu gitu. Selain itu juga saya mikirnya, bukan saya kontra Pak, cuma saya mikirnya di kondisi seperti ini dan kondisi pandemi dan kondisi kantor yang seperti saat ini, kebijakan WFO itu hanya untuk mengisi, ini maaf ya Pak ya kalau bahasanya kurang halus, untuk mengisi yang masuk kantor saja atau memang untuk melayani. Maksudnya kan kalau semisal di bidang PPA 1 itu kan dulu tujuan WFO itu untuk menerima satker yang mau konsultasi gitu kan Pak. Sedangkan sekarang tempatnya pun kalau menurut kami, seenggaknya saya sama Pak Teddy lah mikirnya ini buat menerima tamu di ruang PPA 1 itu juga masih kurang pantas, masih ya mau diajak duduk di mana ya gitu, jadi bingung juga jadinya. Tujuan dari kebijakan tersebut, saya secara pribadi belum mendapat alasan yang kuat kenapa harus ini, kenapa kebijakan ini, untuk apa? Apakah hanya untuk memenuhi peraturan yang ada atau tujuannya sudah ada, cuma saya yang kurang mencari tahu gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Haris. Jadi ini konteks untuk yang agak berbeda ya. Jadi memang ini nanti untuk yang lebih dalam tadi bisa dibicarakan lebih lanjut. Namun untuk konteks yang review independen, silakan Pak Oka untuk memberikan jawaban. Jadi sebenarnya tadi udah ada ya, itu juga termasuk ini ya Mas, apa namanya? Nih pertimbangan ya, sebagai pertimbangan ya. Nih, jadi sebenarnya kalau yang tadi disampaikan Pak Mas Haris ya, misalnya itu kan bisa juga jadi masukan, bisa melalui lewat nomor 5 ini ataupun bisa nomor 2 ya, unit kerja, jadi dianggapnya ini masukan. Tapi kalau saya tanggapi ya terkait sama ini yang sama apa sama Sherlock ya. Sebenarnya Sherlock ini peraturan ininya tuh belum berubah ya, peraturan apa namanya, peraturan dari Satgas Covid ya, bahwa setiap orang yang baru keluar kota itu tuh harus melakukan apa namanya, isoman ya, isolasi mandiri. Sebenarnya itu jadi tujuannya, cuman walaupun dalam pelaksanaannya ya Sherlock, jadi bisa kalau tadi nanyain
bagaimana seharusnya kalau pulang dari kalau nggak ada di sini ya nggak apa-apa, karena secara itu peraturan boleh. Tapi harus dilihat bahwa kalau dia pulang dari Makassar tidak boleh ngantor seharusnya itu berdasarkan Satgas COVID-nya seperti itu. Jadi artinya terus terkait sama WFO sama WFH itu juga sama ya. Jadi artinya kita ini memang kantornya itu bukan kantor virtual ya, tetap ini ya. Jadi seharusnya memang semua masuk kantor. Jadi defaultnya itu adalah semua masuk kantor. Tapi untuk menjaga kemungkinan penularan, sebagian orang bekerja di rumah seperti itu. Jadi, terus siapa aja yang mesti di rumah itu sebenarnya itu bakalan panjang ya ini ya tadi. Kalau orang dari luar kota misalnya tuh, atau misalnya siapalah pokoknya nanti yang sifatnya yang layanan itu jangan sampai terhenti gitu ya. Walaupun kalau di kita juga sama ya, artinya tadi Pak Mas Haris bilang layanan orang dari rumah juga bisa kan gitu kan, orang udah nggak ada ngelayani langsung gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu karena defaultnya itu kita tuh sebenarnya bekerja di kantor gitu. Justru bekerja di rumah itu merupakan suatu tindakan preventif lah ya, tindakan preventif untuk supaya tidak ada penyebaran yang masif gitu seperti itu. Nanti mungkin Pak Kamil yang akan memberikan tambahan ya terkait sama kebijakan-kebijakan ini. Dan saya senang ya Mas Haris bisa menyampaikan ini apalagi di forum umum gitu, artinya kalau zaman sekarang tuh salah satu tipe agile organisasi itu adalah fearless organization. Jadi artinya organisasi tanpa takut. Dia tidak takut salah, tidak takut untuk menyatakan keberaniannya. Tadi kan kemarin kita udah belajar terkait sama perlindungan saksi ya. Jadi sebenarnya itu juga termasuk menuju ke fearless organization gitu. Jadi organisasi itu jangan sedikit-sedikit takut gitu. Takut kok sedikit-sedikit gitu ya. Jadi harus sepanjang itu kita bertindaknya atas nama kebaikan dan kebenaran, sebenarnya sesuatu itu diungkapkan yang penting kan dengan cara yang baik seperti itu, tidak apa-apa gitu. Jadi artinya kami juga sebenarnya kenapa siang itu juga agak bergeser kalau lihat catatannya teman-teman ya. Sherlock itu habis maghrib sampai zuhur, habis jam 6 Sabtu sampai Minggu jam 12. Karena apa? Karena kita ingin memastikan sih sebenarnya teman-teman itu berada di sini atau tidak. Kalau tidak berada di sini berarti tadi harus ada tindak lanjutnya, itu adalah karantina mandiri ya, isolasi mandiri gitu. Jadi sebenarnya itu harus jadi kesadaran teman-teman pribadi sih sebenarnya, nggak usah tidak usah ini jadi harus dibilangin sama orang sebenarnya gitu ya. Itu aja barangkali Pak Tri, silakan kalau ada tambahan. Baik, untuk yang lain mungkin masih ada sebelum Bapak Kakanul menyampaikan arahan. Saya Pak. Silakan Pak Kabu. Ya, jadi kalau dibilang WFH kantor, kadang-kadang saya WFH mau kantor bukan karena saya terlalu rajin ya, mungkin juga karena gaya saya yang sudah 21. Jadi kalau nggak ke kantor tuh nggak ya istilahnya tidak nyaman gitu loh, walaupun cuman sebentar, karena yang pertama, yang kedua juga saya bagian umum, jadi mau nggak mau harus di kantor. Nah, cuman persoalannya sekarang yang kita hadapi sekarang ini adalah gaya komunikasi kita sama sesama pegawai itu akhirnya cenderung searah dan cenderung terputus. Nah, jadi kalau kita ada perlunya, akhirnya kita yang opera-opera dalam tanda kutip. Karena apa? WFH itu kan fleksibilitas ya. Fleksibilitas artinya orang fleksibilitas di rumah. Begitu kita lagi mau hubungi, yang di rumah juga mungkin lagi kemana, bukan kemana sih, urus yang lain walaupun di rumah. Jadi ada beda semangat antara WFH itu dan kantor. Itu pendapat saya ya, pribadi. Jadi bagaimana sekarang kita membangun gaya komunikasi supaya kita tidak kompak gitu. Sekarang kan akhirnya
kepala seksinya atau bidangnya yang setengah mati untuk mencari bawahannya di mana gitu loh. Jadi saya rasa itu penting masukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gabu. Baik, namun sebenarnya untuk yang ini menjadi PR kita ya. Jadi siapa yang ditugaskan WFH dan siapa yang WFO itu menjadi kewenangan nanti yang diusulkan dari masing-masing bidang atau bagian ya. Sesuai dengan ketentuan berapa persen yang WFO. Baik, untuk yang selanjutnya masih ada lagi. Baik, kalau tidak ada, kami persilakan kepada Bapak Kanwil untuk memberikan arahan kepada Bapak ini, disilakan. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini satu paparan terakhir ya. Jadi kita sama-sama mendapatkan paket komplit ya untuk pemahaman integritasnya. Jadi saya sekali lagi terima kasih. Ini komitmen dan konsistensi dari kita semua, termasuk hostnya ini ya, Pak Oka, Pak Tri, untuk menyampaikan untuk penguatan integritas kepada kita semua. Plus dan minus pasti ada, karena kita kadang terbatas waktu, terbatas kondisi-kondisi yang ada di sini, tapi saya mengapresiasi semua berjalan lancar. Jadi ya masih bagus ya, saya melihat ini bagus semua. Tinggal nanti materinya disesuaikan juga dalam dinamika banyak keinginan, banyak harapan ya. Jadi saya berharap dengan metode yang memang cocok dengan situasi dan kondisi kita. Ada milenial, ada yang kolonial, ini semua disatukan. Nah, untuk kegiatan yang terakhir ini, masalah review independen, tadi sudah disampaikan bahwa ini banyak bersifat mandatori dari pusat, untuk dilakukan review dengan dilakukan penetapan kebijakan yang mau direview. Dan saya pikir ini penting sekali, sebab apa? Review ini kan untuk memotret apakah yang sudah kita laksanakan ini dalam prakteknya lebih banyak manfaatnya atau ada catatan yang harus dilakukan perbaikan terkait dengan SOP-nya, tools-nya, apakah SDM-nya sendiri, dan lain-lain. Jadi proses review ini sangat penting bagi kita semua, karena kebijakan yang sudah diambil berlakunya nasional. Kondisi yang ada di setiap daerah berbeda-beda. Jadi saya memahami dimungkinkan di situ ada gap, ya, ada gap yang tidak berarti kebijakannya dibatalkan, tetapi bisa saja ada hal-hal yang lain yang perlu disesuaikan oleh manajemen setempat, ya. Apakah menyangkut waktu, ya apakah menyangkut tools-nya, apa menyangkut hal-hal lain yang perlu disepakati. Yang jelas kebijakan, karena kita dalam suatu rumah besar ya, proses birokrasi ini kan kuncinya dari bagaimana komitmen yang ditetapkan oleh organisasi atau pimpinan itu bisa berjalan. Jadi kalau birokrasinya jalan sendiri-sendiri, nah itu bukan harapan yang seperti diharapkan oleh pimpinan atau negara. Birokrasi ASN ini sangat besar sekali. Jadi kuncinya adalah di komitmen, ya, komitmen di kita semua untuk menjalankan rules yang sudah disepakati. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang bervariasi, ya pastinya akan mengganggu di situ. Jadi mari kita pahami proses review ini sangat bagus sekali untuk kita laksanakan. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman menyikapi apakah kita bisa melakukan proses review sendiri di internal kita, saya sangat setuju ya. Karena kita pun juga punya kebijakan-kebijakan di sini yang harus kita lakukan untuk organisasi ini bisa berjalan. Tentunya kesepakatan untuk kebijakan itu kan disepakati oleh organisasi di sini dan ditetapkan. Sehingga kalau misalnya ada kebijakan baru lagi atau mengupgrade
kebijakan sudah ada menjadi lebih bagus lagi dengan berbagai penyesuaian, itu bukan hal yang tidak bisa, pasti bisa saja dilakukan. Untuk pesannya dulu untuk yang kegiatan kita kali ini yang review, selesaikan, mudah-mudahan bisa tuntas hari ini, ujiannya memperhatikan nilai, jangan sampai di bawah standar ditetapkan, dan segera masukkan ke link. Tadi Pak Tri sudah menyampaikan kalau ada kendala segera disampaikan. Saya paham semua kesibukan itu akan selalu ada, tapi kesibukan itu ya tidak perlu dipusingkan lagi, memang harus kita jalani, ya kita jalani saja. Kemudian untuk masukan kebijakan yang ada tadi, poinnya adalah kebijakan tidak untuk dibatalkan, tapi kebijakan untuk direview, sehingga nanti di dalam proses review itulah yang apakah ini momennya sudah terpenuhi dari misi yang dari kebijakan tersebut, sehingga nanti perlu diganti dengan yang baru, ataukah perlu dilakukan penyesuaian. Jadi silakan nanti Pak Oka memulai kita pikirkan apakah kita juga bisa melakukan proses review kebijakan-kebijakan di internal kita yang tentunya kebijakan itu bisa saja merefer kepada kebijakan pusat untuk bagaimana optimalnya itu bisa jalan. Seperti tadi kalau kita masalah Sherlock dan itu kan sebenarnya menindaklanjuti arahan dari pusat saja, bagaimana supaya pegawai kalau misalnya bepergian keluar kota, kotanya itu masih zona merah, pulangnya memang harus misalnya isoman lah atau WFH, dikondisikan. WFH itu sebetulnya dalam konteks kerjanya di rumah aja, karena kita peduli sama satu dengan yang lain untuk tidak membuat masalah, tanda kutip ya, barangkali dia dikhawatirkan membawa potensi untuk virus corona atau enggak. Nah ini makanya potensi itu diaplikasikan dengan adanya WFH atau isoman. Nah bagaimana kalau prakteknya ternyata, oh ini dari Makassar kok enggak WFH, masih keliaran. Nah di situ saya mohon partisipasi dan kesadaran dari setiap individu yang melakukan itu. Tidak dilarang bepergian, tapi dengan Sherlock itu harusnya ditindaklanjuti segera apabila misalnya sudah keluar surat tugas bahwa dia itu WFO, tapi karena dari Makassar, segera misalnya Pak Arif langsung merubah, ini jangan WFO, WFH. Nah tetapi teman-teman mohon dipahami, ini kesadaran kita semua. Jadi kalau misalnya sudah kita ini, saya yakin Pak Arif umum itu mengatur bagaimana komposisi misalnya sekarang zona merah harus 25% di kantor. Sulit untuk menetapkan 25% itu, sehingga berdasarkan perhitungan. Yang kemarin sudah WFH, sekarang WFO. Yang WFO jadi WFH. Nah, kadang komposisi itu di satu sisi bisa dipakai, tapi kadang tidak pas juga. Karena begitu ditetapkan dia WFO, ternyata dia pergi ke Makassar. Makanya saya mohon dukungan kepada teman-teman secara pribadi, melihat ya secara personal, melihat komposisi yang diatur itu tentunya diatur dengan pertimbangan. Jadi kalau misalnya kebijakan mau dijalankan, kalau ternyata yang ditetapkan WFO itu ternyata WFH, keluar kota, maka kan harus dirubah jadi WFH. Nah kalau misalnya ternyata yang mau ditetapkan WFO ternyata banyak yang keluar kota, berarti kan dirubah WFH semua. Kalau komposisinya banyak, nanti Pak Arif kesulitan. Jadi mohon sebetulnya kita tidak melarang, tapi infokan ke Pak Arif supaya kebijakan ini bisa optimal jalannya. Nah, disinilah kesadaran kita semua, saling support, saling mendukung, saling memahami bahwa ini kebijakan ini bisa jalan, bagaimana yang terbaik. Nah, kalau untuk layanan berbasis offline, kalau misalnya arahan dari pusat, misalnya sekarang layanan harusnya offline belum diperkenankan. Tapi situasi dan kondisi kita tahu, misalnya di sini kita bisa menjaga kemungkinan itu dengan prokes yang sangat ketat, karena dalam tanda kutip
kondisi satker, kondisi kewilayahan, dan macam-macam dimungkinkan, tanda kutip, silakan dilaporkan ke pimpinan, kepala bidangnya, bahwa kami akan melaksanakan ini dengan pertimbangan ini. Kalau butuh penguatan dari Kanwil sebagai kepala kewilayahan, nah nanti begitu disampaikan ke Kanwil, nah nanti pertimbangannya akan di take over oleh Kanwil. Kalau pusat nanyakan kenapa ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat kuat tadi. Jadi birokrasi itu berjenjang. Jadi kalau misalnya tanda kutip sudah ada arahan di pusat, layanannya secara tertulis, ada nota dinasnya harus online semua. Ternyata tahu-tahu petugas pelaksana menerima layanan secara fisik. Kalau ada apa-apa, ya secara tanggung jawab memang tetap kabitnya, kepala kanwilnya, itu kan pasti ditanya, kenapa kok ini ada kalau ada masalah. Jadi sebaiknya birokrasi itu pahami, birokrasi itu memang laporan terus ke atas ya. Jadi sehingga semuanya akan nyaman. Jadi silakan ya, kita itu tidak kaku tapi dinamis aja. Kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan WFO, terima kasih tadi Pak Tri sudah ngingetin kalau sudah ditunjuk WFO agar ke kantor. Ya ini terima kasih, kita saling support satu sama lain ya. KKI ingin melihat bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, yang WFO ya di kantor, yang WFA di rumah. Tapi Pak Tri juga harus ngingetin, yang WFH juga harus memahami bahwa mereka itu kerja. Jadi kalau di rumah seperti Pak Kabul tadi nanyain, jangan sampai atasannya nyari, justru nggak ketahuan kemana, Pak lagi nggak di rumah. Padahal WFH itu kan mandatori sebetulnya kerja, cuma posisinya di rumah. Gitu loh. Nah, sehingga kalau meninggalkan tempat, Pak saya mau ke pasar, mau ke mana untuk kebutuhan pribadi, itu bisa komunikasi. Jadi seimbanglah dua-duanya. Jadi yang WFO juga dituntut ke kantor untuk tetap melaksanakan kerja, yang di rumah juga kerja di rumah. Kalau dibutuhkan bisa tetap komunikasi nyambung, melaksanakan pekerjaan dari rumah, dan komunikasi segala halnya tetap disampaikan ke atasan langsungnya. Jadi atasan langsungnya akan mengetahui kemana ini. Kalau nggak ada di rumah, oh dia lagi cari makanan. Jadi hal-hal yang lumrah, oh lagi ke masjid, itu nggak ada masalah. Jadi sama-sama kita pahami. Bahkan di beberapa tempat ada pegawai yang tanda kutip dia tidak mau di rumah. Karena kalau dalam tanda kutip lebih ribet karena SKKI-nya begitu ketat sekali, dia nggak ada tempat, nggak ada ini menjadi catatan. Lebih baik saya di kantor aja. Nah, jadi tapi kita kembali ini adalah kerja bersama yang harus saling memahami. Kalau di kantor kebanyakan menimbulkan potensi penyebaran COVID lebih tinggi. Jadi mari kita pahami semua, kalau WFH ya kita jalani, kalau WFH kita jalani dengan baik. Nah, kebijakan absen kemarin saya sudah sepakati, saya putuskan bahwa sementara absen fisik kita tidak berlakukan. Jadi ini mohon dipahami sebagai satu hal yang diambil untuk menjaga penyebaran COVID itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi Pak Oka dan Pak Tri, kalau review ini menjadi suatu hal yang memang bagus, silakan dieksplor untuk kita bisa tindak lanjut. Ini kan kita belajar ini bukan hanya untuk didengar terus dipahami, tapi kalau bagus lagi adalah implementasinya untuk 10 hal yang sudah disampaikan oleh Pak Oka dan Pak Tri. Saya rasa demikian Pak Mas Haris dan teman-teman, mudah-mudahan kita semakin baik ya menyikapi segala hal. Kalau ada hal yang belum bisa diterima secara lengkap, secara komprehensif, bisa dikomunikasikan ke yang terkait ya, yang in charge untuk itu. Mudah-mudahan semakin jelas dan semakin banyak hal terang benderang dan bisa manfaatnya lebih banyak bagi kita semua. Demikian Pak Tri, Pak Oka, terima kasih dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil telah memberikan arahan yang sangat jelas. Sebelum acara ini kita tutup, mohon untuk acara rapat progres pengumpulan JTI untuk besok pagi adalah jadwalnya PPA 1 karena ada PJJ masih berlangsung.
Namun ada info bahwa besok sampai dengan pukul 11.15 bagaimana kalau ditawarkan kepada bidang PPA 1 kita undur pukul 16. Silakan ke Pak Firbana mungkin untuk jam 16 masih Mas, kita cambung siang. Paginya sampai 11.15, siangnya jam 2 sampai jam setengah 6. oh ya, berarti diundur hari Senin aja bagaimana? Ya, paling seperti itu. Siap. Ya, bagi hari Senin ya, jamnya tetap jam 9. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kali ini dan kegiatan kerangka penguatan integritas, kami ucapkan terima kasih sekali atas partisipasinya Bapak Ibu semua, sudah setia dari materi pertama sampai dengan materi ke-10, dan mohon untuk Bapak yang mendapatkan amanah di tugas di tempat baru untuk menyelesaikan terlebih dahulu semua ujian dan mengupload nilainya sesuai yang link yang sudah disampaikan dahulu. Jadi meninggalkan tempat lama sudah selesai semua. Demikian, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami dari SKKI, baik saya maupun Pak Kabid, Pak Oka, dan tim dalam menyampaikan materi ada banyak kekurangan, banyak hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi bermanfaat dan menambah pengetahuan dan juga memberikan jalan untuk pelaksanaannya dalam melakukan tugas dan fungsi sehari-hari, dengan harapan kita tetap berintegritas dalam menjalankan tugas sampai dengan selanjutnya. Untuk terakhir kali, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bubar, saya mohon Pak Kabu, nanti terkait dengan kepindahan teman-teman kita, silakan Pak Kabu dipikirkan momen yang pas, karena kita kan kegiatan banyak Zoom semua, bertabrakan semua, dan saya yakin untuk acara teman-teman yang ini juga samalah, nanti waktunya juga disarikan yang pas. Jadi mohon dukungan Pak Kabu, koordinasi dengan teman-teman di bidang-bidang yang ini teman-teman akan berangkat ya. Jadi kegiatan acara pengantar tugasnya silakan dipikirkan. Mudah-mudahan waktunya pas untuk kita semua. Terima kasih itu Pak Kabu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri ya Zoom kali ini. Silakan Mbak Lili untuk close.